di mana menantunya sendiri ingkar terhadap itu, ya, ingkar terhadap saran tes DNA. Dan juga si Bahar ikut-ikutan Hanif untuk mengharamkan tes DNA. Di awalnya dia sudah setuju dengan tes DNA, saudara, setuju dia, tapi diajukan syarat. Syaratnya apa? Membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad setuju ataupun mengikuti saran dari Habib Rizik, ya. Masya Allah, kita suka nih yang begini-begini. Kalau orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai ulama, orang-orang yang selama ini memberikan pemahaman-pemahaman agama terhadap kita, akhirnya kalau ada kebenaran di antaranya, sama-sama menjelaskan ataupun memberitahu kepada kita. Masya Allah. Bahkan pendapat Habib Rizik ini justru diingkari oleh beberapa oknum Habib. Namun berbeda dengan Kiai Imad, justru malah mengadopsinya. Nah, terkait apa itu? Hal ini sudah pernah kita bicarakan dan sudah pernah kita bahas dan banyak beredar di media sosial, ya. Memberikan apresiasi kepada Kiai Imad dan juga Habibana Rizik bin Husain bin Syihab. Kalian mungkin bertanya-tanya, bahkan sering melihat akhir-akhir ini justru fatwa daripada Habibana Rizik bin Husain bin Syihab dikatakan haram. Bahkan sedangkan Kiai Imad yang dikatakan pihak yang telah membegal nasab dan segala macam, justru setuju dengan saran Habibana Rizik bin Husain bin Syihab, yaitu saran untuk tes DNA, saudara. Saran untuk tes DNA, di mana menantunya sendiri ingkar terhadap itu, ya, ingkar terhadap saran tes DNA. Dan juga si Bahar ikut-ikutan Hanif untuk mengharamkan tes DNA. Di awalnya dia sudah setuju dengan tes DNA, saudara, setuju dia, tapi diajukan syarat. Syaratnya apa? Membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Padahal cucunya loh, padahal ngaku cucunya. Cucu kok dengan tega-teganya menyarankan kalau perlu tes DNA, saya ikut, tetapi dengan syarat bongkar makam Nabi. Naudzubillah ini tadi. Nah, ketika Kiai Imad mendengungkan tes DNA, kok malah sebagian orang bahkan dari kalangan Habib ini mengharamkan. Sedangkan ketika Gurunda Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab membuat fatwa ini, tidak ada yang mengatakan haram, justru memberikan apresiasi baik si Bahar ataupun si Hanif. Apakah begitu cara kita beragama, saudara? Ketika ada hal-hal yang sifatnya berpihak kepada kalangan kita, kita halalkan. Ketika fatwa tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tidak sejalan dengan kita, di luar daripada kelompok kita, kita fatwakan haram. Nah, jadi seperti itu yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakatnya fanatik buta, tentu mereka akan mengikuti apapun yang dikatakan oleh orang yang diidolakannya. Bagaimana dengan saya? Saya sebagai orang yang awam di bidang ini, sebagai orang yang mau berpikir, ketika ada fatwa dari seseorang, kemudian
Apapun yang dibahas oleh seseorang, saya mikir, bukan nelan. Mikir dulu, baru nelan. Ini pas saya pikir, ini kerikil, ngapain ditelan? Ini bakso, baru saya telan. Baksonya kira-kira dari daging apa? Dari daging ayam, dari daging sapi, atau dari daging babi? Kalau dari daging babi, nggak ditelan. Nggak pun kita menghampirinya, saudara. Jadi begitu, saudara. Zaman sekarang begitu. Makanya aneh-aneh saya lihat. Dulu Gurunda Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, aduh kepanjangan. Beliau ketika mengatakan tes DNA itu, dalam video tersebut saya kutip adalah untuk keturunan yang mengaku keturunan Wali Songo, kemudian mendaftarkan dirinya kepada Rabitatul Alawiyah. Ketika mereka tertolak sebagai Ba'alawi, mereka disarankan untuk menjejerkan kitab-kitab sebagai bentuk verifikasi bahwa mereka tersambung kepada Rasulullah SAW, dan juga tes DNA. Tes DNA ini bukan sebagai isbatun nasab, tetapi lebih hanya menguatkan, hanya untuk menguatkan bahwa dia benar tersambung kepada Rasulullah. Nah, sekarang metode yang sama diadopsi oleh Kiai Imaduddin Usman untuk memverifikasi nasab habaib. Nah, kira-kira salahnya di mana? Dia menggunakan metode yang sama seperti yang disarankan oleh Gurunda Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, yaitu jejerkan kitab-kitab kalian dan jejerkan kitab sejaman misalnya, ataupun dan juga tes DNA. Apakah salah? Kan pernyataannya sama. Pernyataannya sama dalam hal ini. Tapi kenapa keluar fatwa haram? Dari si Hanif haram katanya, dari si Bahar haram katanya. Jadi ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, ya ikhwan. Ini tidak boleh dibiarkan seperti ini. Dan dalam hal ini, saya belum pernah lihat Gurunda Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab berbicara soal tes DNA lagi. Artinya di sini mungkin, maaf, ana bukan suudzon, mungkin beliau ini merasa bahwa fatwanya sebelumnya itu adalah gagal ataupun salah. Nah, ini bagaimana ini? Katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sejauh ini setelah polemik nasab yang dikomandoi oleh Kiai Imaduddin, kenapa Gurunda Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab diam masalah DNA ini? Kalaupun misalnya fatwa itu salah karena telah menghalalkan sesuatu yang haram, ataupun beliau malu karena justru itu yang dimanfaatkan oleh Kiai Imad, beliau setidaknya berbicara, afwan, mohon maaf, waktu itu ana khilaf. Mohon maaf, waktu itu ana belum sampai ilmunya ke situ. Nah, sekarang sudah punya menantu saya, jadi ilmunya terlalu tinggi, saudara. Jadi tolong kita berpikir, jangan taklid buta. Yang mengeluarkan fatwa tes DNA untuk orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, yakni adalah Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab di awal-awal. Apakah itu hanya berlaku untuk di luar klan kita? Apakah itu hanya berlaku untuk yang di luar kelompok kita? Kemudian, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, dari kalangan Habib tega
tega mengatakan tes DNA itu tidak bisa dilakukan untuk mengisbat nasab. Oke, saya setuju. Karena kenapa? Karena nasab itu tidak bisa dicatutkan kepada anak haram atau anak yang lahir di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Anda mengaku Habib, Anda mengaku alim, Anda tanpa sengaja telah memfitnah bahwa Ba'alawi ini ada yang lahir di luar nikah. Anda jangan sembarangan. Tidak boleh seperti itu. Keturunan mulia, keturunan baginda Nabi, Ahlul Bait yang tidak pernah berdosa, yang telah disucikan, tidak mungkin berbuat maksiat. Tidak mungkin mereka memiliki keturunan di luar nikah. Anda pakai otak kalau mengatakan sesuatu, apalagi di ruang publik. Ana sebagai muhibbin sejati tidak terima pernyataan antum. Kalian pernah dengar ada Habib mengatakan tidak boleh tes DNA sebagai bukti pengisbatan nasab, karena boleh jadi ada anak-anak yang terlahir di luar nikah. Dalam hal ini, tes DNA yang dimaksud untuk kalangan yang mengaku cucu Rasulullah dalam hal ini Ba'alawi. Saya tidak terima. Saya tidak terima pernyataan Anda. Ya, saya tidak terima. Karena di sini ada dua opsi. Yang pertama, buktikan dengan kitabnya, buktikan dengan satu lagi manuskrip, dan juga diperkuat oleh tes DNA. Nah, kemudian Kiai Imad mengadopsi usulan, saran, ataupun boleh dikatakan fatwa dari Gurunda Muhammad Rizik Syihab. Kenapa disalahkan? Kenapa diberikan fatwa haram? Nah, ini yang menimbulkan kebingungan di tengah-tengah umat, saudara. Saya sangat miris sekali. Di saat fatwa, di saat saran daripada Gurunda Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab dipatahkan oleh anak-anak kemarin sore, oleh si Hanif, oleh si Bahar, yang baca kitabnya dari kiri ke kanan, ya'ni fi zambih minal mu'minina yakhruj. Katanya cinta sama Habib Rizik. Katanya satu komando Habibana Rizik. Kenapa? Kenapa kalian patahkan argumentasi beliau? Kenapa kalian permalukan beliau? Saya pasang badan untuk Gurunda Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya pasang badan kali ini. Siapapun yang membantah fatwa beliau, saya pasang badan. Walaupun Kiai Imad dituduh begal nasab, walaupun Kiai Imad dituduh orang yang belajar nasab di kandang kebo, tetapi Masya Allah, ta'zim beliau terhadap habaib. Masya Allah, ta'zim beliau kepada Habib Rizik. Beliau menggunakan fatwa Habib Rizik untuk meluruskan, untuk mengecek ulang orang-orang yang mengaku cucu Nabi, terutama orang-orang yang tidak punya akhlak dalam berbicara. Apakah kita menyembunyikan kebenaran? Tapi katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sangat terharu sekali ya dengan kelapangan dada Kiai Imaduddin. Walaupun berbeda dalam hal apapun, tetapi fatwa beliau diambil oleh Kiai Imaduddin. Ini saya bingung. Jujur, saya bingung. Fatwa Habib Rizik justru diadopsi sama Kiai Imad soal tes DNA. Sedangkan kroco-kroconya sendiri, anak buahnya sendiri, bahkan
satukan dengan dirinya sendiri, mengharamkan saudara. Jangan sembarangan, saudara. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan.